Halo, selamat datang di Tugas Matematika Minat. Kenalin, saya Alfi dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi distribusi binomial dan distribusi normal. Untuk selanjutnya, kita lihat yuk. Untuk yang pertama akan saya bahas adalah konsep variabel acak dalam distribusi binomial. Apa sih variabel itu? Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Kalau tunggal, itu konstanta, bukan variabel. Memiliki nilai tidak tunggal artinya nilainya berubah-ubah, tergantung ya. Jadi kita biasa beri identitas X, untuk X, Y, Z itu untuk variabel yang biasa kita pakai. Kemudian contohnya, bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli itu kan mulai 1, 2, 3. Jadi kalau kurang dari 7, kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat nilainya tidak tunggal. Suhu tubuh pasien COVID-19. Mungkin saat dites, suhu tubuhnya 37,5. Dites lagi mungkin 37,4. Pasien yang lain dites mungkin 38 dan sebagainya. Nilainya berubah-ubah, itulah variabel. Sedangkan untuk variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel dari suatu percobaan. Ruang sampel merupakan himpunan seluruh kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini, 3 keping uang logam dilempar sekali. Kita tahu, misalkan uang logam dilempar, itu kemungkinannya bisa muncul sisi angka atau sisi gambar, bisa 2 kemungkinan, bisa A, bisa G. Kalau ada 3 keping uang logam yang dilempar, maka kemungkinannya ada berapa? Hati-hati, bukan 2 kali 3, bukan 6, tapi 2 pangkat 3. Karena kan uang logam pertama dan uang logam kedua dan uang logam ketiga. Berarti, dan itu kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ada 8 titik sampel yang mungkin. Di sini kita nyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi, kalau misalkan koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, koin ketiga muncul angka, maka titik sampelnya A, tiga-tiganya angka. Kalau koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, tapi koin ketiga muncul gambar. Nama titik sampelnya AAG, dan seterusnya sampai GGG. Artinya, baik koin pertama, koin kedua, maupun koin ketiga, yang muncul itu gambar semua. Kalau dilihat di sini, dari seluruh kemungkinan yang ada, ini ada 8 buah titik sampel. Misalkan, variabel acak X, banyaknya sisi angka muncul pada pelemparan 3 keping uang logam. Maka gini, dari AAA, AAG, dan seterusnya sampai GGG, kita hitung ada berapa angka yang muncul. Maka di sini nilai X kemungkinannya bisa 0, 1, 2, atau 3. Nilai X sama dengan 0, artinya tidak ada angka yang muncul dari ketiga koin ini. Yang mana yang ketiga-tiganya tidak muncul? Ini. Cuma satu titik sampel, yaitu GGG. GGG berarti ketiga-tiganya gambar, tidak muncul angka sama sekali. Berarti X sama dengan 0. Ingat tadi ya, X itu banyaknya sisi angka yang muncul. Kalau GGG tidak ada angka yang muncul, berarti X sama dengan 0. Nilai X sama dengan 1, itu artinya muncul satu angka. Nah, muncul satu angka berarti bisa 3 kemungkinan. Bisa di koin pertama, atau AGG, bisa di koin kedua, atau GAG, bisa di koin ketiga, atau GGA. Berikutnya nilai X sama dengan 2, artinya muncul angka 2. Bisa di koin pertama dan kedua,
atau AAG bisa di koin pertama atau ketiga, AGA bisa di koin kedua dan ketiga, atau GAA. Dan kemungkinan yang terakhir, nilai X sama dengan 3, artinya ketiga-tiganya muncul angka. Cuma satu kemungkinan, yaitu AAA. Jadi di sini nilai X, ini titik sampel yang memenuhi nilai X tersebut. Karena nilai X bisa 0, 1, 2, atau 3. X ini variabel acak. Variabel tadi nilainya tidak tunggal. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi nilai X dalam hal ini tidak mungkin lebih dari 3. Karena gimana caranya muncul 4 angka, koin yang dilempar cuma 3. Nilai X juga tidak bisa kurang dari 0, tidak bisa negatif. Karena X ini menyatakan banyaknya. Banyak ini kan minimal 0, bilangan cacah, tidak mungkin negatif. Kemudian, variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel. Ruang sampel itu kan himpunan dari titik-titik ini. Nah, dari titik sampel ini kita kelompokkan mana yang X sama dengan 0, titik sampelnya apa aja, yang X sama dengan 1 itu apa aja, yang X sama dengan 2 itu apa aja, yang X sama dengan 3 itu apa aja, didapat seperti ini. Kalau kita lihat di sini, seluruh titik sampel yang ada 8 titik sampel di sini. Sudah termuat di sini. Yang X sama dengan 0 itu 1 titik sampel. X sama dengan 1 itu 3 titik sampel. X sama dengan 2 itu 3 titik sampel. X sama dengan 3 itu 1 titik sampel. Sehingga 1 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1 hasilnya itu 8. Berikutnya ada catatan. X adalah variabel acak. Jadi simbolnya X besar. Apa harus X besar? Tidak. Bisa kalian ganti dengan Y besar. Tapi biasanya di sini perjanjiannya huruf besar. Huruf besar tuh nama variabelnya. Sedangkan X menyatakan nilai dari variabel acak tersebut. Jadi gini, X besar itu himpunan dari 0, 1, 2, 3. Sedangkan X kecil itu nilai masing-masingnya. Jadi X sama dengan 0 yang ini. X sama dengan 1 yang ini. X sama dengan 2 yang ini. X sama dengan 3 yang ini. Jadi mirip seperti ruang sampel dan titik sampel. Titik sampel itu kan masing-masing. Ruang sampel itu semuanya. Jadi besar X di sini itu himpunan semuanya, X kecil itu adalah anggota masing-masing himpunan ini. Berikut jenis-jenis variabel acak. Ada 2 jenis variabel acak, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Apa bedanya ini? Variabel acak yang diperoleh dengan menghitung atau mencacah. Nilai berupa bilangan bulat, ruang sampelnya terhingga atau terhitung dalam garis bilangan berupa titik-titik terpisah. Biasanya nilai X-nya itu 0, kemudian koma sekian itu tidak ada, langsung 1, sekian 1, koma sekian, langsung 2, 3, 4, dan seterusnya. Titiknya terpisah, ini berarti diskrit. Contohnya, banyak muncul angka pada pelemparan 2 keping uang logam secara bersamaan. Jadi, coba kita bayangkan melempar 2 keping uang logam. Kan ada angka, ada gambar. Kemungkinannya bisa gambar semua. Berarti muncul angka itu 0. Kemudian bisa muncul angkanya 1. Gambarnya 1. Itu berarti banyak muncul angka itu 1. Yang ketiga, misal kemungkinannya adalah keduanya angka, berarti angkanya muncul 2. Ini kita sebut variabelnya itu 0, 1, 2.
karena angkanya tadi bisa muncul sebanyak 0 kali, 1 kali, atau 2 kali. Contoh kedua, jumlah kedua mata dadu dari percobaan melempar 2 dadu sekaligus. Jadi, dadu kalau dilempar, misalkan ada 2 dadu ya. Dadu yang pertama angkanya 1, dadu yang kedua juga 1, maka jumlahnya adalah 1 tambah 1 yang nilainya nanti 2. Kemudian kalau 1 dan 2 jadinya 3, dan seterusnya nanti bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 berasal dari penjumlahan mata dadu. Mata dadu 6 ditambah mata dadu 6 sama dengan 12. 13 tidak ada, karena 2 dadu kalau dijumlah itu tidak mungkin 13. Karena nilai maksimumnya kemungkinan terbesarnya adalah dadu pertama 6, dadu kedua juga 6. Kalau dijumlah jadinya 12. Kita lihat bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bisa dihitung jumlahnya. Ini masih masuk ke variabel acak diskrit. Nah, kalau variabel acak kontinu itu adalah variabel acak yang diperoleh dengan mengukur nilai berupa bilangan real dengan interval. Ruang sampelnya tidak terhingga atau tidak terhitung. Dalam garis bilangan berupa deretan titik yang terhubung dan membentuk garis. Kalau tadi 0, 1, 2, 3, artinya yang desimal-desimal tidak ada. Kalau yang ini 0 ada, 0,01, 0,02 sampai 1, di antara 1 sampai 2 pun ada 1,1 ada. Interval 0 sampai 6 ini diisi, baik yang bulat maupun yang desimal, desimalnya ada. Maka ini disebut variabel acak kontinu. Berlanjut ya. Contoh, hasil penimbang berat badan. Kalau kita bilang berat badannya antara 40 sampai 80, ada yang 40,1, 40,2 dan seterusnya. Hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran suhu tubuh. Coba pahami materi berikut. Tentukan jenis variabel yang ada pada setiap contoh berikut. Apakah diskrit ataukah kontinu? Jumlah kecelakaan per minggu. Ini bisa dihitung dengan bilangan bulat. Ini proses penghitungan. Jadi ini masih masuk ke diskrit. Bilangan cacah kurang dari 20. Kita tahu bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya bulat ya. Kalau kurang dari 20 tetap bisa dihitung. Ini masih diskrit. Bilangan bulat kurang dari 5. Termasuk bilangan negatif ya. Jadi ada 4, 3, 2, 1, 0 negatif, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke kiri yang sangat banyak sampai tak hingga. Tidak bisa kita hitung. Kita sebut ini variabel kontinu. Walaupun bilangannya bulat, tapi batas ke kirinya tak hingga. Bilangan bulat kurang dari 5, itu kan 5 ke kiri, sementara bilangan bulat itu ada yang negatif. Jadi negatifnya itu sampai tak hingga, maka bisa kita katakan itu kontinu karena tidak bisa ditentukan banyaknya berapa. Jumlah anak dalam suatu keluarga bisa dihitung. Misalkan anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3. Ini masih diskrit. Usia penduduk suatu daerah. Untuk usia, misalkan kita bilang usianya 60 tahun. Itu tetap ada bedanya 65 lebih berapa bulan, lebih berapa hari, sama-sama umur 17 tahun. Itu ada yang 17 tahun lebih berapa bulan, lebih 3 bulan, lebih berapa hari. Bahkan kalau mau detail sampai detik, jam, menit, itu semua berbeda. Maka ini masih masuk kontinu. Panjang beberapa helai kain. Kalau panjang pasti bisa koma-koma ya, jadi masuk kontinu. Jumlah kesalahan pengetikan. Ini diskrit. Bisa dihitung itu salahnya berapa.
Jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan juga bisa dihitung sebagai bilangan bulat. Ini variabel diskrit. Banyak pemunculan sisi muka dalam pelemparan sebuah koin. Jadi koin itu ada angka, ada gambar, jadi masuk diskrit. Berat badan sekelompok siswa. Ini masuk kontinu, karena berat badan bisa berubah desimal. Sama-sama beratnya misalkan 50, ada yang 50,1, ada yang 50,2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli antara 10 dan 15. Bisa dihitung ya, bilangan asli itu harus bulat. Di antara 10 dan 15 berarti ada 11, 12, 13, 14. Ini masih diskrit. Bilangan bulat lebih dari 6. Bilangan bulat lebih dari 6 itu bisa 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya sampai tak hingga. Karena sebanyak tak hingga ini kita katakan kontinu. Usia penduduk suatu daerah. Sama seperti sebelumnya, ini masuk kontinu. Jumlah anak laki-laki dalam keluarga. Diskrit karena bisa dihitung. Muncul mata dadu genap dalam pelemparan sebuah dadu. Dadu genap itu ada 2, 4, 6, jadi bisa dihitung, dia diskrit. Jumlah kendaraan yang melewati jalan cempaka. Bisa dihitung juga, diskrit. Berat badan sekelompok siswa. Hasil pengukuran jadinya kontinu. Panjang beberapa batang kayu. Ini kontinu karena panjang bisa desimal. Kita ke contoh. Andi melakukan uji coba pelemparan sebuah dadu sekali. Nyatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak X. Nah, dadu kan sisinya ada 6. Saat dia dikatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak X itu bisa saja muncul angka 1, atau mata dadu 1, atau 2, atau 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin 7. Jadi kita sebut variabel acak X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini diskrit ya. Andra melakukan percobaan melempar 2 buah dadu. Ingat, 2 buah dadu sebanyak 1 kali. A. Tentukan titik sampelnya. B. Misal X sama dengan jumlah kedua mata dadu. Di sini saya garisi jumlah kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Oke, kalau 2 dadu coba masangkannya seperti ini. Pakai tabel. Dadu pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Setelah dilempar, kemungkinannya bisa dadu satunya 1, dadu satunya juga 1. Kita baca 1,1. Kemudian bisa jadi 1 yang angkanya 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya. Ini tinggal kita isi semua. Totalnya 36. Berarti ini kita sudah menulis semua titik sampelnya. Ada 11, 12, 13, dan seterusnya. Ini titik sampelnya, yaitu semua kejadian yang mungkin. Kemudian, yang B, kita mencoba mencari jumlah kedua mata dadu. Kita jumlahkan. Jadi kalau kita punya 1,1, jumlahnya itu 2, kalau 1 dan 2 itu 3, dan seterusnya. Kita sudah mencari semua jumlah dari kemungkinan yang muncul. Jadi untuk dadu 1 dan 1 jumlahnya 2, 1 dan 2 jumlahnya 3, dan seterusnya. Nah, X adalah jumlahnya. Maka X-nya apa saja? Coba kita lihat. X-nya yang di sini, setelah kita jumlah ternyata hanya muncul angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tidak ada yang jumlahnya
13, dan seterusnya. Maka kita sebut X yang mungkin dari jumlah kedua dadu adalah bisa 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 12. Kembali lagi ke contoh. Di sebuah toko kain terdapat banyak gulungan kain dengan ukuran yang berbeda-beda. Ukuran kain biasanya dinyatakan dalam meter. Ukuran kain di sini merupakan variabel acak X yang memiliki satuan meter. X mencakup nilai positif yang tidak terhitung. Oleh karena itu, X merupakan variabel acak kontinu. Dalam sebuah ujian praktik olahraga, guru mencatat waktu lari masing-masing siswa dari garis start sampai garis finish. Di sini, variabel acak Y adalah lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencapai garis finish. Y mencakup nilai positif dan tidak terhitung. Oleh karena itu, Y merupakan variabel acak kontinu. Sekarang kita akan menentukan peluang variabel acak diskrit tersebut. Jadi, semua variabel acak diskrit mempunyai peluangnya masing-masing. Kemudian, peluang itu bisa dinotasikan sebagai fx sama dengan peluang x besar sama dengan x kecil. Jadi, x kecil di sini nilainya dari variabel acak. Misalkan, contohnya peluang untuk x sama dengan 0 itu berapa? Peluang x sama dengan 1 itu berapa? Peluang untuk x sama dengan 3 itu berapa? Dan seterusnya itu berapa? Itu penulisan notasinya. Kemudian untuk penyajiannya dalam bentuk tabel grafik dan fungsi itu disebut distribusi peluang atau distribusi probabilitas atau biasa juga disebut fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Nah, penyajiannya itu ada 3 cara. Bisa tabel, grafik, atau berupa fungsi. Berikutnya untuk syarat suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi probabilitas. Dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3. Peristiwa pertama atau variabel acak pertama. Sedangkan besar peluang atau probabilitas dari setiap peristiwa bisa dinyatakan dalam Fx1, Fx2, Fx3. Atau boleh ditulis peluang untuk X sama dengan X1, peluang untuk X sama dengan X2, peluang untuk X sama dengan X3, dan seterusnya. Itu ada syarat 2. Yang pertama, nilai peluang harus berkisar antara 0 sampai 1. Ini ada tanda sama dengan berarti 0 boleh, 1 boleh. Peluang itu tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin negatif. Jadi peluang itu harus range-nya itu antara 0 sampai 1. 0 boleh, 1 boleh, ada tanda sama dengannya. Kemudian dia bisa dikatakan sebagai peluang probabilitas jika sigma dari I mulai dari 1 bergerak sampai N. Untuk Fxi nilainya harus 1. Sigma itu adalah jumlah. Doni melakukan pelemparan sebuah dadu variabel X. X itu apa? X menyatakan nilai mata dadu yang muncul. Jadi kalau hanya satu dadu, X yang mungkin apa aja, bisa 0 tidak mungkin. Karena dadu itu mulainya hanya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Inilah variabel X yang mungkin. Nilainya hanya yang mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada 7, tidak ada 0. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel grafik fungsi.
Yang pertama, untuk X-nya 1. Peluangnya berapa? Coba nih, dadu kan ada 6 sisi, kemudian satu angkanya 1, hanya ada di satu sisi, maka peluangnya hanya 1 banding 6. Jadi muncul angka 1 itu hanya 1 dari 6 kemungkinan. Muncul angka 2, itu juga sisinya 6, kemudian muncul angka 2, maka dari 2 hanya 1/6 juga. Ini juga peluangnya 1/6. Muncul angka 4, 1/6, 5 1/6, 6 juga muncul 1/6. Ini kalau 1/6 ditambah 1/6, ditambah 1/6, ditambah 1/6, ditambah 1/6, tambah 1/6, nilainya akan 1. Ini untuk tabelnya. Untuk penulisan penyajian dalam grafik seperti ini. Yang ke kanan kita buat X, yang ke atas kita buat fx. Jadi untuk nilainya 1 X-nya, peluangnya adalah 1/6. Seperti ini ya, 1/6. 2 juga 1/6, 3 juga 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6. Jadi, seperti ini penyajian dalam bentuk grafik. Bagaimana jika disajikan dalam bentuk fungsi? Nah, seperti ini. Fx nilainya 1/6 untuk X sama dengan 1, 1/6 untuk X sama dengan 2, 1/6 untuk X sama dengan 3, 1/6 untuk X sama dengan 4, 1/6 untuk X sama dengan 5, 1/6 untuk X sama dengan 6. Inilah cara penyajiannya. Untuk lebih memahaminya, kita akan menjelaskan materi prasyarat, faktorial, dan kombinasi. Faktorial itu seperti ini. Kalau kita punya n faktorial, itu artinya n dikali n kurangi 1 dikali n kurangi 2 dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Ini konsepnya atau mudahnya perkalian berurut sampai dia nilainya 1. Contohnya gini, 4 faktorial itu berarti 4 dikurangi 1, 3, kurangi 1, 2, kurangi 1, 1, sama dengan 24. Kalau 5 faktorial, tahu sendiri, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Untuk menghitung faktorial yang berupa pembagian, kita bisa pakai cara coret. Jadi misalkan kita punya 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita bisa mengerjakan seperti ini. 6, 5, 4 berhenti. Dibagi 4 berhenti. Ini bisa kita coret. Kenapa? Karena 4 faktorial kalau dijabarin 4, 3, 2, 1. Ini juga 4, 3, 2, 1. Jadi bisa disederhanakan tanpa harus dijabarkan sampai selesai. Atau bisa dikatakan 4 ini stop ya. Menyetopnya yang membuat 6 faktorial berhenti. Berhentinya di berapa? Di 4 saja. Atau seperti ini nih. Misalkan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Misalkan seperti ini. Pembaginya ada 4, ada 3. Kita pilih yang besar saja. Kita pilih 4. 7, 6, 5, 4, berhenti. Di penyebutnya sudah ada 4 faktorial. Ini kita coret saja. Nah, yang 3 faktorial kita jabarin 3 kali 2 kali 1. Ingat, 3 kali 2 kali 1 nilainya 6. Bisa kita coret dengan yang ini. Sehingga jawabannya tinggal 7 dikali 5, yaitu 35. Ini adalah contoh penjelasan ringkas tentang faktorial. Masuk ke prasyarat kombinasi. Kombinasi itu saya katakan seperti, misalkan di dalam kantong ini ada sebanyak n bola atau n unsur. Dari n ini akan diambil sebanyak r unsur secara bersamaan sekaligus. Nanti banyak cara pengambilan atau banyak kemungkinannya itu kita pakai namanya n kombinasi r. Rumusnya diingat-ingat. N faktorial
dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Contoh, gulanya 7 mau diambil 3. 7 diambil 3 berarti mengerjakannya adalah 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Atau gampangnya langsung aja, 7 faktorial dibagi 4 faktorial 3 faktorial. Pokoknya ini 7 ini 7 3 berarti 7. 3 di sini selesainya 7 kali 3 4. Kita hitung 743 itu nilainya 35. Contoh angka lain 10 kombinasi 2. Gimana caranya? Langsung saja 10 faktorial dibagi bawahnya 2 faktorial, sebelah sini adalah pengurangan 10 faktorial. 10 kurangi 2 sama dengan 8 faktorial. Kita hitung. 10 cukup berhenti di 8 faktorial tadi. Kita coret. 2 faktorial dijabarin 2 dikali 1. Ini sama nilainya 5. 9 kali 5 45. Berikutnya gimana kalau kasusnya seperti ini? Ini dalam kantong ada 5 merah, 3 putih mau diambil 2. Kemudian kita ditanya peluang terambil. Misalkan 2 itu 1 merah, 1 putih. Nah, untuk mengerjakannya seperti ini. Kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel itu keseluruhan 5 sama 3 keseluruhannya itu ada 8. Akan diambil 2 berarti 8 kombinasi 2. Kalau kita kerjakan dia 8 faktorial dibagi 2 faktorial. 8 kurangi 2 itu 6 faktorial. Dijabarin 8 7 6 berhenti dibagi 6 faktorial. Coret-coret 2 kali 1 8 bagi 2 itu 4 kali 7 itu 28. Kemudian kita cari 1 merah 1 putih. Cara pengerjaannya seperti ini. 1 merah diambil, maka 5 kombinasi 1 dikurangi 1 putih 3 kombinasi 1. Berarti 3 kali 1. Mengerjakannya gimana? 5 kombinasi 1 itu 5 faktorial dibagi 1 faktorial, yang sini 4 faktorial. Yang 3 kombinasi 1 itu 3 faktorial dibagi 1 faktorial, ini 2 faktorial. Nah, kalau dijabarin 5 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1, ini coret-coret, dikali 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial dikali 1, ini 2 faktorial, coret. Jawabannya berarti 5 dikali 3 ada 15 kemungkinan. Maka peluangnya 15 per 28. 15 kejadian yang diminta, 28 ruang sampelnya. Sebuah kantong berisi 4 bola kuning dan 3 bola hijau. Dari dalam kantong diambil 3 bola sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyak bola kuning yang muncul. Tentukan nilai di bawah ini. Jadi, dalam sebuah kantong tadi ada 4 kuning,
3 hijau, totalnya ada 7, mau diambil 3 bola sekaligus. Berarti ruang sampelnya, kita cari dulu ruang sampelnya. Adalah NS sama dengan totalnya ada 7 bola, mau diambil 3, seperti ini ya. Cara menghitungnya adalah kita buat seperti tadi. 7 faktorial, di bawahnya 3 faktorial, selisihnya 7 kurang 3 itu 4 faktorial. Kita jabarin, 7, 6, 5, 4, coret. 3 faktorial tidak dibuat nyoret, berarti dijabarkan sampai 1. 3, 2, 1. Itu 6. 6 bisa dicoret dengan 6. 7 dikali 5 itu 35. 35 itu menjadi ruang sampel atau menjadi perpecahan peluang yang diminta. Sekarang kita ditanya variabel X menyatakan banyaknya bola kuning yang muncul. Jadi, X itu muncul bola kuning yang terambil ya. Jadi yang terambil bola kuning peluangnya berapa? Yang pertama untuk X sama dengan 0. Peluang X sama dengan 0. Kita cari dulu nih. X sama dengan 0 berarti artinya terambil. Kita cari saat 0 kuning, dan kalau 3 terambil, berarti 0 kuning, 3-nya hijau. Itu mengerjakannya adalah kuning ada sebanyak 4, diambil 0, jadinya 4 kombinasi 0. Dikali, kemudian hijau ada sebanyak 3 dan diambil 3, berarti 3 kombinasi 3. Untuk 4 kombinasi 0 ini nilainya adalah 1. N kombinasi 0 itu 1. Ini kesepakatan faktorial nilainya 1. Kemudian 3 kombinasi 3 juga nilainya 1. N kombinasi N nilainya 1. Kalau mau dihitung juga boleh. 3 faktorial, 3 kurang 3 itu 0 faktorial. Ini bisa kita coret nilainya. 1 kali 1 itu 1, sehingga peluang untuk X sama dengan 0 adalah 1/35. Kita kerjakan yang B. Peluang untuk X sama dengan 2. X tadi bola kuning, berarti artinya 2 kuning dan 1 hijau. Yang kita kerjakan, kuning 2 diambil dari 4, jadi 4 kombinasi 2. Hijau 1 diambil dari 3, berarti 3 kombinasi 1. 4 kombinasi 2 kita hitung, 4 faktorial, 2 faktorial. 4 kurang 2 itu 2 faktorial. 3 kombinasi 1, 3 faktorial, di sini 1 faktorial. 3 kurang 1 itu 2. Kita jabarkan berarti 4, 3, 2, berhenti. 2 berhenti, 2 faktorial jadi 2 kali 1. 3 faktorial dijabarin, jadi 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial, 1 faktorial ini dicoret. 4 bagi 2 itu 2, 2 kali 3 itu 6, kali 3 per 1 itu 3, jadinya 18. Sehingga peluang untuk X sama dengan 2 adalah 18/35. Oke, yang C, peluang X sama dengan 3. Artinya 3 kuning, 0 hijau. 3 kuning. Kuning itu 3 diambil dari 4, berarti 4 kombinasi 3. Hijau 0 diambil dari 3, 3 kombinasi 0. 4 kombinasi 3 kita hitung, jadi 4 faktorial, 3 faktorial, 4 kurang 3 ini 1. 3 kombinasi 0, kita udah tahu nilainya 1. Kita jabarin, 4 kali 3 faktorial berhenti,
Di sini 3 faktorial coret. 91. Ini jadinya 4 kali 1 jawabannya 4, sehingga peluangnya untuk X sama dengan 3 adalah 4/35. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X ditulis Fx sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Ingat, F ini F-nya F besar dan dinamakan sebagai peluang kumulatif. Peluang kumulatif itu artinya dijumlah. Semua yang kurang dari X ini itu dijumlah. Misal X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X, maka F besar C atau F peluang kumulatif dari variabel acak C itu nanti adalah peluang X besar kurang dari sama dengan C. Kalau misalkan mulainya 1, berarti kita mulai dari F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya sampai Fc. Dijumlah dari yang terkecil sampai ke batas yang diminta, yaitu C ini yang diminta. Variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu. Tentukan nilai di bawah ini. Maka nilai X yang mungkin itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah nilai mata dadu yang mungkin muncul ketika sebuah dadu dilemparkan. Kalau kita tulis dalam tabel distribusi, peluangnya akan seperti ini. Untuk X1, mata dadu 1 peluangnya 1/6. 2 juga 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6. Untuk menjawab yang A, kita ditanya peluang untuk X kurang dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 2 berarti 2 dan 1. Peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 1, peluangnya 1/6. X sama dengan 2, peluangnya juga 1/6. Jadi peluangnya 2/6 atau bisa kita ringkas jadi 1/3. Yang B, misalkan untuk peluang X kurang dari sama dengan 3. Atau kalau mau ditulis bisa seperti ini. Berarti peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3. Atau bisa ditulis F1 ditambah F2 ditambah F3. F1 ini 1/6, F2 juga 1/6, F3 juga 1/6. Jadinya 3/6 atau setengah. Untuk yang C, peluang untuk X kurang dari sama dengan 5. Itu sama saja dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Semuanya ada 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Semuanya kalau ditotal 5/6. Atau ada cara lain, ketika yang kita cari adalah X kurang dari sama dengan 6. Kita logikakan saja seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya kalau dijumlah itu 1. Total peluangnya itu 1. Ini udah syarat distribusi peluang. Itu jumlahnya harus 1. Kalau kita ditanya peluang kurang dari sama dengan 5, kita ditanya segini ini. Kita tidak perlu menghitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perlu. Kita cukup menghitung seperti ini 1. 1 keseluruhan ini dikurang
Ini peluang 6. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Peluang X kurang dari sama dengan 5 itu ditulis 1 dikurangi peluang untuk X sama dengan 6, atau 1 dikurangi F6. 1 dikurangi F6-nya itu 1/6, berarti kita samakan penyebutnya. 6/6, ini 1/6. Jadinya 5/6. Diketahui fungsi peluang variabel X berikut. Fx 0 untuk X yang lain, X/15 untuk X sama dengan 1, 3, 4, dan 7. Tentukan nilai A, B, dan C. Maka lebih baik mencari nilai F1. Berarti X/15 F1-nya berarti 1/15. F3 3/15, F4 4/15. Kita cari juga F7-nya 7/15. Dan nilainya 0 untuk yang lainnya. Jadi selain ini nilainya 0. Kita cari yang A. Peluang X kurang dari sama dengan 1. Kita anggap saja F0 misalnya ditambah F1. F0-nya kan nilainya 0 karena tidak ada di sini ya. Jadi selain ini nilainya 0, maka kita tulis 0 ditambah F1. F1-nya kita punya nilai 1/15. 1/15. Jawabannya 1/15. Yang B, peluang untuk X kurang dari sama dengan 6. Mungkin kita bisa tulis dari F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Namun yang ada nilainya hanya 1, 3, 4. Jadi F0 ini 0, F1 1/15, F2 tidak ada berarti 0, F3 3/15, F4 4/15, F5 0, F6 0. 1 ditambah 3 itu 4, 4 ditambah 4 itu 8, jadi jawabannya 8/15. Yang C, peluang untuk 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Kita cari F2, F3, F4, F5, F6, F7. F2 kita tidak punya nilai, jadi 0. F3 3/15, F4 4/15, F5-nya 0, F6-nya 0, F7 kita punya 7/15. Kita hitung. 3 sama 7 itu 10, 10 tambah 4, 14, jawabannya 14/15. Peluang variabel acak berdistribusi normal. Variabel acak berdistribusi normal yaitu pada suatu data, frekuensi tertinggi biasanya berada di sekitar nilai rata-rata. Untuk materi ini, rata-rata tidak menggunakan simbol X, melainkan simbol mu. Semakin jauh rata-rata, maka frekuensinya semakin kecil. Misalkan, punya nilai ulangan, jadi yang nilainya sekitar rata-rata. Misal nilai rata-ratanya 70 atau 80, di sekitar situ datanya banyak sekali yang dapat nilai itu.
Sementara siswa yang mendapat nilai sangat tinggi, misalkan 95, 98, 100, itu hanya sedikit. Dan siswa yang mendapat nilai rendah, misalkan 20 atau mungkin 30, 50, itu juga sedikit. Mayoritas akan ada di tengah seperti ini. Itulah yang dinamakan kurva normal. Nanti grafik fungsi normal akan berupa seperti lonceng. Nanti ada aturannya. Kanan dan kiri harus simetris, luasnya harus sama. Kita lanjutkan konsep variabel acak berdistribusi normal. Jika memang datanya berupa distribusi normal, nanti kita simbolkan seperti ini. Variabel acak berdistribusi normal dilambangkan dengan X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku tau. Begitu cara membacanya. Jadi nanti yang depan adalah rata-rata, yang belakang adalah simpangan baku. Fungsi distribusi normal yang sudah saya sampaikan tadi, rumusnya adalah seperti ini. Peluang untuk X sama dengan 1 per tau akar 2B dikalikan E pangkat setengah X min mu per tau dikuadratkan. Untuk min tak hingga sampai tak hingga. Setelah digambar, kurvanya akan berbentuk seperti lonceng. Nah, kalau kita ingin mencari peluang variabel acak X dengan mu, rata-rata mu, dan simpangan baku tau pada interval tertentu A sama B, seperti pada materi sebelumnya tentang distribusi peluang variabel acak kontinu, yaitu menggunakan integral. Sehingga fungsinya masih ini, cuma kita menggunakan integral dari batas bawah A sampai B. Kita peroleh rumus ini. Ini adalah rumus untuk mencari luasan dari A sampai B untuk bentuk X dari A sampai B dari data distribusi normal. Cara mengintegralkan ini lumayan ribet ya. Kalau kita menggunakan X yang masih asli, kita akan mengintegralkan seperti ini sangat susah. Apalagi nanti menghitung luasannya dengan memasukkan nilai B dan A. Nanti ada cara lainnya, yaitu mengubahnya menjadi distribusi normal baku. Nanti X bisa diubah menjadi Z. Z itu variabel acak dengan distribusi normal baku. Normal baku itu ketika rata-rata atau mu-nya 0 dan simpangan bakunya itu 1. Kalau kita tulis adalah Z berdistribusi normal dengan rata-rata 0, simpangan baku 1. Nanti perhitungannya tidak seribet ini. Bisa kita pakai tabel. Bagaimana cara mengubah X menjadi Z agar perhitungannya menjadi simpel? Nah, ini dia konversinya. Kalau ingin mencari Z, kita tinggal menggunakan rumus X min mu dibagi tau. Jadi nanti X-nya berapa, X yang kecil berapa, yang besar berapa, semuanya dimasukkan dalam rumus ini. Sehingga nanti menjadi Z1 yaitu Z yang kecil dan Z2. Setelah menjadi Z, nanti peluang Z seperti ini. Kalau masih seperti X seperti ini, kalau sudah Z seperti ini. Kalau dilihat rumusnya sudah lebih simpel ya. Yang tadinya X min mu per tau sekarang hanya Z kuadrat. Setelah jadi variabel acak baku Z ini, kita akan mencari peluangnya. Kita lanjut. Peluang variabel acak Z berdistribusi normal 0,1 adalah luas daerah di bawah kurva normal baku. Karakter kurva normal baku 1.
total luas area di bawah kurva adalah 1. Jadi luas semuanya ini luasnya sampai kanan itu luasnya 1. Namanya jumlah peluang semua itu 1. 2. Kurva simetris terhadap garis Z sama dengan 0. Jadi ini simetris kanan sama kiri itu sama. Kalau tadi luasnya totalnya 1, sementara ini simetris. Kesimpulannya adalah luas area di sebelah kiri dan kanan garis Z sama dengan 0 adalah sama, yaitu masing-masing 0,5. Jadikan luas ini tadi 1, berarti kalau simetris kirinya akan 0,5 dan kanannya akan 0,5. Berikutnya, jika ingin mencari nilai peluang tertentu dari batas A sampai B atau Z1 sampai Z2, kita bisa menggunakan integral dengan fungsi yang Z tadi lebih simpel dari batasnya. Misalkan A sampai B seperti ini kita integralkan. Nah, untuk menentukan nilai peluang variabel acak Z 0,1 nih, kita tidak perlu menggunakan integral, melainkan menggunakan tabel. Jadi kita tidak perlu mengintegralkan bentuk ini dan dengan memasukkan batas bawah Z1 sama Z2 batas atas. Melainkan kita hanya menggunakan tabel Z. Cara menggunakannya seperti ini. Misalkan saya akan mencari peluang untuk Z kurang dari 1,1 ke 3. Kita tarik. Kalau kita gambar seperti ini, kurang dari berarti ke arah kiri sampai habis, maka cara mencarinya adalah dengan mengambil Z. Tabel Z ini adalah tabel Z untuk peluang Z kurang dari Z kecil. Jadi yang ke kiri ya. Kita lihat di sini, 1,1 ketemu dengan 0,03. Jadinya 1,13 hasilnya adalah 0,8708. Kita tidak perlu mengintegralkan, melainkan kita hanya melihat nilai Z yang dibutuhkan ke tabel ini sehingga kita sudah menemukan nilai peluangnya. Kemudian tabel luas kurva normal harus kita pahami bahwa luas area di bawah kurva seperti pada gambar di samping dapat dicari dengan integral. P itu sama dengan peluang Z1 kurang dari Z kurang dari Z2 sama dengan Z1 integral Z2 1 per akar 2pi dikali E min setengah Z kuadrat dz. Dapat dicari dengan integral Z1 dan Z2. Luasan ini itu adalah integral dari Z1 dan Z2. Jadi kalau pakai integral repot, kita langsung pakai yang namanya tabel Z, yang langsung menampilkan nilai luasan daerah yang dibatasi oleh nilai Z tertentu. Contoh tabel Z itu seperti ini. Kalian pahami syaratnya tabel Z. Itu hanya menghitung dari Z tertentu kurang dari ke kiri. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan menanyakan ke kanan, berarti nanti tinggal 1 dikurangi angka ke kiri itu berapa. Kita coba gunakan tabel untuk menghitung contoh ini ya. Ini hanya latihan sederhana saja. Peluang untuk Z kurang dari sama dengan min 0,22. Kamu cari min 0,22, ini sudah kurang dari, sudah betul. Min 0,2 kita tarik ketemu 0,02, jadinya min 0,22. Hasilnya adalah 0,4129. Kalau kita gambar, hasilnya seperti ini. Yang kedua, kita ingin mencari Z kurang dari sama dengan 0,75. Kalau kita gambar seperti ini. 0,75 positif, berarti ada di sebelah kanan. Kurang dari berarti ke area kiri.
0,7 ketemu 5, kita tarik, ketemu 0,05, kita tarik, nilainya yaitu 0,7734. Yang berikutnya hati-hati, di sini soalnya lebih dari, sementara rumus kita kurang dari. Kita gambar dulu. 0,84 mintanya lebih dari. Kita bisa mencari yang di sebelah kirinya dulu. Sebelah kirinya berapa itu? 0,8. Kita cek 0,8 bertemu dengan 4. Yang kurang dari itu nilainya adalah yang ini nilainya 0,7995, yaitu yang ke kiri sesuai dengan arsiran. Berarti yang arsirannya ke kanan ini adalah 1. 1 dikurangi 0,7995, hasilnya adalah 0,2005. Variabel acak berdistribusi normal dengan 6,2, ini artinya yang 6 adalah mu atau rata-rata, dan 2 adalah tau atau simpangan baku. Rumusnya apa? Seperti ini. Untuk menentukan rumus fungsinya, kita akan menggunakan patokan dasar. Sebenarnya rumus fungsi untuk X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dengan simpangan baku tau adalah seperti ini. Kita tinggal menggantikan saja nilai mu sama taunya ke rumus itu menjadi Fx sama dengan 1 per tau akar 2pi. Taunya tadi kan 2, berarti 2 akar 2pi. E pangkat negatif setengah kurung X min mu. Mu-nya tadi 6, berarti X min 6 per taunya tadi 2, terus tutup dikuadratkan. Sekarang kita tinggal sesuaikan saja dengan pilihan ganda akarnya, semuanya seperti ini. Tidak ada angka 2 di sini. Jadi ya udah, angka 2-nya kita masukkan ke dalam jadi 4. Sehingga menjadi 1 per akar 4 kali 2pi E pangkat negatif setengah. Kemudian kita hitung. Di sini penyebutnya tidak ikut terkurung, berarti kita atur seperti itu. X min 6 kuadrat dibagi 2 kuadrat itu 4. Jadi seperti itu. Kemudian kita tinggal satu langkah lagi, sudah sama jawabannya. 4 kali 2pi adalah 8pi. Ini dikalikan langsung. X min 6 kuadrat. Nah, setengah kali 1/4 ini 1/8. Bisa kita tulis 1/8 seperti ini. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Jika variabel acak Z berdistribusi normal 0,1, artinya mu-nya 0 dan simpang bakunya 1. Nilai dari peluang 0 kurang dari Z kurang dari 2 adalah apa? Ketika ini sudah berupa variabel acak Z, maka fungsi untuk peluangnya sudah berubah seperti ini. Satu per akar 2pi pangkat min setengah Z kuadrat. Dengan batas bawah
sampai atas. Masuk ke integral. Jadi, kalau Z1 sampai Z2 masuknya seperti ini, berarti di soal kita tinggal melihat batasnya 0 sampai 2. Ini 0 sampai 1, salah. Ini 1 sampai 2, salah. Ini minta hingga sampai 2, salah. Ini 2 sampai tak hingga, salah. 0 sampai 2, ini yang benar. Kalau yang A ini pertanyaannya adalah peluang dari Z lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Kalau yang B, peluang 1 kurang dari Z kurang dari 2. Kalau yang C, peluang Z karena ke kiri sampai tak hingga berarti kurang dari 2. Yang D, ini peluang 2 sampai tak hingga, berarti Z lebih dari 2.